Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi, NPM 198220193. Nama saya Febri Damai Hasrat Janroto, NPM 198220190. Alasan kami memilih komoditi jagung dikarenakan jagung berperan penting dalam perekonomian nasional dengan berkembangnya industri pangan yang ditunjang oleh teknologi budidaya dan varietas unggul. Selain untuk pangan dan pakan, jagung juga banyak digunakan industri makanan, minuman, kimia, dan farmasi. Jagung mempunyai nilai karbohidrat yang tinggi, juga mempunyai nilai gizi yang tinggi. Proses pemeliharaan. Yang pertama, pilihlah bibit jagung unggulan. Hal yang paling penting sebelum memulai menanam jagung adalah memilih bibit. Pastikan bibit jagung yang dipilih memiliki kualitas unggul ataupun merek yang terkenal. Yang kedua, sediakan media tanam. Siapkan tanah yang gembur untuk memulai menanam jagung. Pastikan tanah tersebut bersih dari rerumputan dan kamu dapat mencangkulnya dengan kedalaman 25-30 cm. Yang ketiga, waktu penyiraman jagung. Agar jagung tetap terawat, kamu harus rutin menyirami jagung sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Siramlah tanaman di dekat permukaan tanah sehingga tanaman jagung tersebut tetap terawat dan terjaga. Yang keempat, berikanlah pupuk tambahan. Pupuk tambahan ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan jagung agar mendapatkan kualitas yang terbaik. 1. Penjarangan. Penjarangan tanaman merupakan proses pengambilan tanaman yang tidak dikehendaki dan dilakukan pada jumlah tanaman yang berlebih atau tidak sesuai dalam satu lubang tanaman. 2. Penyulaman. Penyulaman merupakan menanam benih kembali untuk mengganti benih yang rusak agar tanaman yang tumbuh dalam satu lahan tetap seragam. 3. Penyiangan. Penyiangan dalam proses perawatan tanaman jagung bertujuan menghilangkan gulma yang menjadi kompetitor unsur hara bagi tanaman jagung. 4. Pembumbunan. Pembumbunan merupakan penutupan akar tanaman yang timbul di atas permukaan tanah dengan cara menguruk atau menimbun dari tanah di sebelah kanan sampai kirinya. Pemupukan. Pemupukan pertama diberikan pada saat tanaman belum ditanam. Pemberian pupuk dilakukan dengan menyebarkannya ke dalam alur yang dibuat dengan jarak sekitar 10 cm dari barisan tanam. Pengairan. Pemberian air dilakukan saat lahan tidak dibasahi oleh air hujan selama 3 hari berturut-turut. Hal ini dikarenakan jagung membutuhkan ketersediaan air yang cukup selama masa pertumbuhan. Proses pemanenan. Yang pertama, tentukan tanaman atau pohon yang bertongkol matang fisiologis atau yang sudah tua. Yang kedua, petik tongkol tersebut dengan tangan hingga terlepas dari batangnya dan lakukan pemetikan tongkol-tongkol lainnya pada tanaman yang terdapat di areal kebun. Agroindustri yang kami pilih ialah jagung yang diubah menjadi popcorn. Jagung berperan penting dalam perekonomian nasional dengan berkembangnya industri pangan yang ditunjang oleh teknologi. Jagung mempunyai nilai karbohidrat yang sangat tinggi, juga mempunyai nilai gizi yang tinggi. Oleh karena itu, popcorn cemilan diet karena merupakan produk cemilan yang bebas kolesterol dan kadar gula rendah. Popcorn ini sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan akan makanan ringan yang sehat karena kebutuhan konsumen yang semakin sadar dengan kesehatan. Ditambah lagi, popcorn merupakan salah satu makanan ringan yang memiliki rasa yang lezat. Popcorn juga sangat digemari oleh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari kelompok kami mengambil data usaha popcorn di daerah Gampeng, Gelumpang Payung, Kecamatan Jumpa, Kabupaten Berwin, yang menguntungkan dengan total keuntungan sebesar 9.587.975 per bulan. Masalah yang sering dihadapi ialah masalah keterbatasan faktor produksi yang disebabkan oleh perubahan harga bahan baku jagung yang fluktuatif, sehingga produktivitas kurang maksimal. Masalah keterbatasan modal juga sangat berpengaruh terhadap output produksi popcorn yang siap untuk dipasarkan. Strategi yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu sebelum menjalankan suatu usaha, suatu analisis kelayakan perlu dilakukan agar pengusaha dapat mengambil keputusan apakah usaha ini layak atau tidak untuk dijalankan di waktu yang akan datang. Untuk mengetahui kelayakan suatu usaha, maka diperlukan suatu pengamatan atau analisis terhadap usaha yang akan dijalankan.